Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, satu minggu lagi Tuhan sudah menyertai kita. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya,
besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita masuk di dalam doa. Tuhan, Engkaulah Raja kami, bahkan Engkau Raja semesta alam. Segala sesuatu yang ada Engkau yang menciptakan. Dan bahkan ketika Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal untuk memberikan pengampunan bagi orang-orang berdosa melalui korban diri di atas kayu salib, mati, dan pada hari yang ketiga segala sesuatu juga sudah Kau taklukkan di bawah kaki Tuhan kami Yesus Kristus. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur jikalau oleh karena penyertaan-Mu kami sudah melewati sepanjang 1 minggu ini dan sekarang kami boleh beribadah lagi. Terima kasih Tuhan, sepanjang bulan Oktober ini kami diingatkan Engkaulah Tuhan Sang Penyembuh, yang menyembuhkan kami dari rasa sedih dan duka kami, yang memberikan kekuatan kepada kami pada waktu kami merasa perjalanan hidup kami penuh dengan keletihan dan beban berat. Bahkan juga yang memberikan kesembuhan secara jasmani. Tuhan, segala sesuatu yang baik sudah Engkau sediakan bagi kami. Dan biarlah sekarang ini Tuhan, ketika kami sekali lagi hadir di hadapan-Mu, beribadah walaupun di rumah masing-masing via online, tapi kami mau betul-betul di dalam roh dan kebenaran beribadah kepada-Mu dengan rasa hormat dan mensyukuri serta meninggikan kemuliaan-Mu. Mensyukuri atas semua berkat yang Kau berikan kepada kami. Oleh karenanya ya Tuhan, dari awal sampai akhir daripada ibadah kami pada pagi hari ini, berkenalan Engkau hadir di setiap rumah kami masing-masing. Secara lebih khusus, karena kami percaya Engkau pun sebetulnya setiap saat menyertai kami. Yang kami naik, puji-pujian yang kami naikkan, doa yang kami panjatkan, firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan, biarlah sekali lagi membawa kami menyadari dengan sungguh-sungguh terlalu besar, terlalu berharga, terlalu indah yang sudah Engkau buat untuk kami semua. Tuhan, sertailah ibadah pada pagi hari ini. Segala sesuatu yang menunjang ibadah kami pada pagi hari ini, internet di rumah kami masing-masing, alat peralatan listrik di rumah kami masing-masing, juga yang ada di gereja, kiranya Engkau juga pakai semuanya itu. Kami menaikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat GKR Petra. Setiap janji Tuhan kita mau simpan dalam lubuk hati kita. Ketika kita lewati masalah-masalah, kita ingat janji Tuhan. Ketika kita ingat persoalan kita, kita ingat Tuhan Yesus dan kita ingat janji Tuhan. Amin. Haleluya.
Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu tidak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku Sekali lagi katakan, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah katakan, setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Terima kasih untuk setiap janji-Mu Tuhan. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih
kasih setiamu di dalam hidupku. Mari katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setia, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap janji Tuhan, setiap pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Terima kasih, terima kasih. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, setiap kita semua mau hidup berbahagia. Mazmur 1 ayat yang kedua mengatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang dibuatnya menjadi berhasil. Bapak Ibu, kita semua mau berbahagia, kita semua mau berhasil. Tapi Tuhan mau katakan, renungkan firman itu siang dan malam. Buat firman itu menjadi kesukaan kita. Maka semuanya itu akan Tuhan tambah-tambahkan buat kita semua. Buat saudara dan saya. Haleluya. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Itu janji kami Tuhan, ya Allahku. Amin. Aku hendak
bermazmur bagimu. Selagi ku hadap, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kepadamu. Inilah yang ku renungkan. Haleluya Tuhan. Setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kepadamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Benar Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka kepadamu. Terima kasih Tuhan melalui puji-pujian yang baru saja kami nyanyikan. Kami terus-menerus diingatkan kasih setiamu, anugerahmu tidak pernah meninggalkan kami. Betapa indahnya Engkau Tuhan bagi setiap kami. Janjimu senantiasa datang pada waktu yang paling kami butuhkan. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat untuk setiap kami. Tuhan, tiba waktunya kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong setiap kami, oleh pertolongan Roh-Mu, bisa duduk diam di hadapan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka satu ayat dalam Injil Lukas pasal 4. Injil Lukas pasal 4 saya akan baca ayat 25 sampai dengan ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 25 sampai 27. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar.
Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfa di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sepanjang pelayanan Tuhan Yesus banyak menyebut nama dan tokoh-tokoh besar pada perjanjian lama. Abraham, Musa, Daud, Elia, bahkan Yunus juga pernah disebut. Sama seperti Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan di perut bumi 3 hari 3 malam. Tetapi dari semua tokoh-tokoh besar yang disebut oleh Tuhan Yesus yang hidup pada perjanjian lama, muncul minimal ada 2 orang kafir yang bahkan di dalam pelayanan awal daripada Tuhan Yesus disebutkan. Yang baru saja ayatnya kita baca di mana dikatakan selama 3 tahun 6 bulan lamanya langit tidak menurunkan hujan, terjadi kelaparan. Elia justru dipelihara oleh seorang janda Sarfat yang di tanah Sidon. Dan janda ini bukan janda kaya raya. Janda yang justru sebetulnya tinggal memiliki tepung terakhir dan minyak terakhir. Dan kemudian disebutkan tentang Naaman. Naaman adalah seorang panglima tentara Aram, seorang yang sangat berkuasa setelah raja. Tetapi dia menderita sakit kusta, dan Naaman ini justru satu-satunya disebut oleh Tuhan Yesus dari semua orang sakit kusta yang ada di tanah Israel yang tidak mendapatkan kesembuhan, justru Naaman disembuhkan oleh Elisa. Dua penyebutan nama ini terus terang bagi saya ada sesuatu yang sangat indah sekali dan yang sekaligus mau menunjukkan betapa kuasanya Allah kita. Akan menjadi tidak terlalu mengherankan bagi kita jikalau yang terjadi seperti ini. Ketika 3 tahun lamanya dan 6 bulan langit tertutup terjadi bencana kelaparan, ternyata Elia diam-diam dipelihara oleh Naaman. Ya kita ngomong ya terang aja Naaman kaya raya seorang jenderal. Tetapi sebaliknya justru orang yang paling miskin dipakai oleh Tuhan untuk mengatakan di tengah-tengah seolah-olah langit tertutup, seolah-olah Allah tidak peduli kepada penderitaan manusia, di situ tetap ada pemeliharaan Allah. Bahkan pemeliharaan Allah ini tidak dapat dibatasi oleh kelemahan dan kemiskinan seorang janda yang tinggal memiliki tepung terakhir dan minyak terakhir. Sebaliknya, ketika Naaman yang sebetulnya orang yang begitu kuat, seorang panglima tentara Aram, dia sekarang justru menghadapi satu kondisi, dia dengan kuasanya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia jatuh pada satu pilihan, mati oleh penyakit kustanya atau harus merendahkan diri, menanggalkan kekuasaannya, merendahkan diri untuk datang kepada Allah dari bangsa yang dikalahkan di dalam peperangan oleh dia. Dan inilah Naaman. Tetapi untuk lebih konkretnya, khususnya hari ini saya tidak akan membahas mengenai janda Sarfat, tetapi saya akan membahas mengenai peristiwa Naaman karena tema bulan Oktober ini adalah Yehova Rafa, Allah sang penyembuh. Mari kita melihat 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Saya akan baca seluruh pasalnya, ayatnya. Tetapi saya akan membagi menjadi 2. Saya akan terlebih dahulu membaca ayat pertama sampai 14 lalu saya kupas. Lalu selanjutnya nanti akan membaca ayat 15 sampai habis. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Naaman, panglima Raja Aram adalah seorang yang
terpandang di hadapan tuannya, maksudnya raja, dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Namun Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa bahwa abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkanlah pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandilah 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Oke, sementara kita membaca sampai di sini. Perhatikan saudara-saudara, ketika Naaman ini menderita sakit kusta, sudah dalam kondisi betul-betul tidak punya harapan lagi. Sebab jikalau dia masih punya harapan, tidak mungkin sebagai seorang raja yang berkuasa, sebagai bangsa yang sedang menang, lebih terhormat dibandingkan kerajaan Israel pada waktu itu, maka mau mengirim Naaman ke sana. Tetapi karena Naaman sudah pada posisi tidak bisa tidak, satu-satunya jikalau masih mau sembuh harus datang kepada Allah Israel. Maka itu sebabnya
Naaman pergi. Dan itu adalah sesuatu yang serius. Itu sebabnya terlebih dahulu dia minta izin kepada sang raja. Siapa tahu raja dengan wibawanya, raja dengan kehebatannya, raja dengan kebesarannya menganggap terlalu merendahkan diri untuk minta Allah Israel menyembuhkan. Ya, itulah kira-kira yang ada di dalam diri sang raja. Itu sebabnya kita melihat ada terjadi semacam peralihan cerita. Jelas-jelas gadis itu berkata, pergilah ke Samaria, di situ ada seorang nabi. Tetapi raja menulis surat kepada siapa? Kepada Raja Israel. Raja meminta Raja Israel yang menyembuhkan Naaman. Kenapa? Karena di sini kita mulai melihat adanya satu kesan Raja Aram terlalu sombong untuk meminta kepada Allah Israel. Dia merasa dia punya kuasa untuk memerintahkan apa saja kepada raja yang takluk di bawahannya. Itu sebabnya ketika sang raja Israel menerima surat daripada Raja Aram, dia mengatakan apa? Tuhankah aku sehingga aku bisa mematikan dan menghidupkan orang? Ayat ini, kalimat ini membuktikan memang kondisi daripada Naaman itu dalam tanda kutip secara manusia sudah hampir pasti kalau tidak sembuh ya mati. Sudah sangat parah. Maka itu sebabnya dalam kondisi ketidakberdayaan Raja Israel tadi dikatakan mengkoyakkan bajunya. Dan Elisa mendengar hal ini dan berkata, kenapa engkau berduka? Jangan lupa. Kerajaan Aram datang ke Israel. Kamu sendiri Raja Israel tidak pernah tahu ada nabi. Artinya apa? Tidak pernah tahu bahwa Allah masih tetap menyertai. Itu jelas kalimat yang pendek tetapi sebetulnya adalah sebuah teguran daripada Elisa terhadap Raja Israel. Supaya mereka tahu. Artinya apa? Kamu mosok juga enggak tahu? Di Israel masih ada nabi. Kalau di Israel masih ada nabi, berarti Israel masih mendapatkan kepedulian Allah. Sebab ketika Allah masih peduli, Allah mengutus ke nabi-nabinya untuk menyampaikan firman. Ketika Allah masih peduli, Allah mengutus nabi-nabinya untuk memberikan peringatan. Bulan yang lalu kita membahas mengenai Allah masih peduli bahkan dengan kota Nineve. Maka mengutus Nabi Yunus. Di Samaria masih ada Nabi. Di Israel masih ada Nabi. Walaupun tahun-tahun kesulitan. Membuktikan Allah masih peduli. Dan inilah kata daripada Nabi Elisa kepada sang raja. Dan Naaman pun diutus datang kepada Nabi Elisa. Kita tahu ceritanya. Naaman menjadi tersinggung. Aku pikir minimal dia keluar menyebut nama Tuhan, lalu tangannya gini atau gimana begitu, lalu menjamah aku lalu sembuh. Ternyata enggak, cuma disuruh nyemplung ke air Yordan, menyemplung 7 kali di sungai air Yordan. Emangnya di Damsyik tidak ada sungai yang airnya lebih jernih? Ada sungai Abana, ada sungai Parpar. Kalau begitu ngapain jauh-jauh aku datang? Nah, sosok apa yang dikatakan oleh Naaman ini dan kemudian jawaban daripada hamba-hamba Naaman yang menyertai dia yang berkata demikian. Saya baca lagi ayat yang ke-13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Nah, saudara, ini sebetulnya bagi saya secara pribadi ayat-ayat ini dan cerita ini mau menggambarkan anugerah dan usaha manusia. Agama-agama yang berbicara keharusan orang-orang yang memeluknya melakukan aturan ini, aturan itu dan semakin sulit aturan itu, semakin harus ditaati. Maka sebetulnya agama ini pasti tidak berbicara tentang anugerah. Berarti agama ini berbicara tentang
Keselamatan adalah sesuatu yang mampu diraih oleh usahanya sendiri. Itu sebabnya Naaman sebetulnya mewakili agama-agama yang menerapkan aturan-aturan yang sangat ketat. Meminta pengampunan Tuhan. Meminta kesembuhan dari Tuhan, ada syaratnya. Mosok segampang ini. Cuma nyemplung 7 kali di sungai Yordan. Tetapi sesungguhnya itulah inti daripada anugerah Tuhan. Khususnya di dalam Kristus Yesus. Jikalau manusia yang berdosa dituntut untuk melakukan sesuatu yang dapat memenuhi standar keadilan dan kesucian Allah, siapa sih yang sanggup? Tetap tidak mungkin. Itu sebabnya keselamatan itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah bukan karena seseorang mampu mencapainya, tetapi karena kemurahan dan belas kasihan yang Tuhan nyatakan. Khususnya dalam hal ini di dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau mencoba memberikan ilustrasi seperti ini. Ada 2 tipe dosen. Sama-sama pintar. Tetapi dosen yang pertama, yang pintar ini tidak mampu memahami bahwa semua mahasiswa belum tentu sepintar dia. Tetapi dosen yang kedua, walaupun dia sama pinternya dosen yang pertama, dia tahu persis dari dari 100 mahasiswa misalnya yang dia punya, tidak semuanya sepinter dia. Maka dosen yang pertama setiap kali ujian dia memberikan soal-soal yang sulit, nganggap semua orang sama kayak dirinya. Ini yang namanya dosen killer. Tetapi ada dosen yang kedua yang mahasiswanya berkata, dosen itu pinter kalau ngenerangin kita semua jelas, tapi kalau ngasih ujian enggak terlalu susah. Kita semua bisa lulus. Ayo jujur, kalian lebih suka dosen yang mana? Tetapi waktu kita beragama kita lebih memilih dosen killer. Tapi waktu kuliah kita milih dosen yang kedua. Aneh tapi nyata. Saudara, jikalau betul-betul Tuhan mau menjadi dosen, saya yakin dia bukan dosen macam pertama. Kalau dia jadi dosen macam pertama, surga kosong melompong. Jangankan ngomong manusia yang berdosa, Alkitab berkata malaikat yang suci bahkan tidak layak memuji-muji dan melayani Tuhan. Tetapi inilah sebetulnya yang digambarkan di dalam kisah tadi. Seolah-olah Naaman mewakili agama-agama manusia di dalam kondisi kekagetan. Oh kok kesembuhan cuma begini gampangnya. Saya pikir ada syariatnya, ada aturan-aturannya, ada step-step yang harus aku lakukan. Ternyata enggak. Tetapi itulah sesungguhnya anugerah ketika Yehova Rafa mau menyembuhkan seseorang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebetulnya kita boleh berasumsi gini loh. Betul, Naaman jauh-jauh datang dari Aram. Betul, dia rela akhirnya ketika tadinya marah, lalu kemudian menemui Nabi Elisa. Karena tadinya kan ketemu dengan raja. Tetapi ketika dia ketemu dengan Nabi Elisa, boleh saja kan Elisa. Ini adalah skenario yang sebetulnya potensi terjadi misalnya pada waktu dia datang ke hadapan Nabi Elisa, lalu Nabi Elisa keluar tapi ngomong begini, "Hei, kamu tahu tidak kenapa engkau menderita sakit kusta? Karena Tuhan Allah Israel mendatangkan hukuman kepadamu. Karena tentaramu membumi hanguskan beberapa kota tanah Israel." Boleh saja loh Tuhan melakukan itu. Ya kan logika kita. Ini panglima kerajaan Aram. Panglima yang dengan gerombolannya, dengan tentaranya pernah menyerang tanah Israel. Itu sebabnya gadis yang menjadi pelayan daripada istri Naaman itu pasti tawanan. Maka pada waktu dia menderita sakit kusta dan datang kepada Nabi Elisa, Tuhan melalui Nabi Elisa sebetulnya boleh mengatakan demikian.
Karena engkau, kerajaanmu dan tentaramu menyerang tanah Israel di mana ada Tuhan. Maka sekarang kau mengalami sakit kusta. Dan pulanglah. Sebentar lagi kamu akan mati. Boleh Tuhan mengatakan demikian. Karena kepada raja-raja Israel pun Tuhan berkali-kali mengatakan kalimat seperti ini. Tetapi justru kepada Naaman, seorang panglima tentara Aram yang pernah menyerang ke tanah Israel, yang sekarang menderita sakit kusta, ketika datang dikatakan, templung ke sungai Yordan. Inilah anugerah. Anugerah bukan diberikan karena ada sesuatu di dalam diri seseorang. Karena kalau begitu itu bukan anugerah, itu penghargaan. Ya kan? Penghargaan itu ketika dia ini adalah karyawan yang paling rajin. Sales manager yang menghasilkan keuntungan paling besar, maka dikatakan penghargaan untuk tahun ini bagi karyawan yang paling berhasil. Itu penghargaan. Tapi anugerah bukan karena ada sesuatu di dalam diri orang itu. Di dalam diri Naaman, tidak ada sesuatu yang mengharuskan Allah Israel, Allah yang hidup, menyembuhkan penyakitnya. Justru kalau bicara soal ini, yang harus ada penghukuman. Tetapi Naaman mendapatkan kesembuhan, inilah anugerah. Sebab Allah Israel adalah Allah Yehova Rafa. Dalam hal ini sebetulnya kita boleh melihat sama seperti matahari Allah berikan kepada siapapun juga, bahkan termasuk orang-orang ateis yang tidak percaya ada Allah, tetap bisa menikmati sinar matahari, tetap bisa menghirup udara segar. Demikian juga Yehova Rafa boleh menyembuhkan penyakit Naaman yang tadinya tidak mengenal Allah Israel. Mari kita sekarang lanjutkan membaca ayat yang 15 sampai dengan ayat yang ke-27. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi, saya ulangi sekali lagi, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku mempertanggungjawabkan pelayananku. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jika demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini apabila dalam perkara yang berikut. Jikalau tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak seberapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat tuanku, Elisa menyuruh aku
mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi-nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silahkan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun zaitun, kebun anggur, kambing, domba, lembu, sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak-anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan. Di dalam ayat mulai ayat 15 sampai dengan akhir, saya mau katakan ada kontras. Kalau tadi Elisa tidak keluar, cuman menyuruh pelayannya mengatakan suruh Naaman mencuci badannya di sungai Yordan. Sebab pada waktu itu dia mewakili Allah yang lebih kuasa daripada Raja Israel. Perhatikan tadi saya sudah ungkapkan, Raja Aram merasa dia lebih hebat daripada Raja Israel. Menulis surat sampai Raja Israel merasa dipojokkan, sampai merasa tidak berdaya, sampai mengoyak bajunya mengatakan, akukah Allah? Disuruh melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Aroganisme daripada Raja Aram. Maka itu sebabnya sebagai nabi, Elisa mewakili otoritas dan Allah yang maha mulia. Dia harus meminta Naaman belajar rendah diri di hadapan Allah yang hidup. Tadinya Naaman tidak mau. Itu sebabnya dia marah dan berkata, kurang ajar. Jauh-jauh dari Aram aku cuma disuruh nyemplung di sungai Yordan. Keluar saja tidak. Berdoa saja tidak. Apa-apaan ini? Jangan lupa. Elisa mewakili Allah yang mulia. Allah yang maha berkuasa. Tetapi sekarang ketika Naaman sudah disembuhkan. Dengan rasa syukur. Dengan satu keyakinan bahwa tiada Allah lain di tanah yang lain kecuali di Israel. Pakai bahasa saja. Tiada Allah lain kecuali yang kita kenal di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tiada Allah lain kecuali yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Yohanes mengatakan, memang Musa memberikan hukum Taurat, tetapi kebenaran dan anugerah ada di dalam Kristus. Tidak ada seorang pun yang melihat Bapa, tetapi anak tunggal Bapa yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang menyatakannya. Dan Naaman dengan bahasa dia mengatakan tidak ada Allah lain kecuali di tanah Israel. Dan mulai hari itu dengan rendah hati dia mau mengatakan, aku mau beribadah kepada satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Allah yang dikenal dengan nama Tuhan Yahweh. Lalu sebagai rasa syukur dia mau memberikan banyak persembahan-persembahan kepada Elisa. Dan sekarang Elisa mengatakan, demi Tuhan yang hidup yang aku layani, tidak satu sen pun aku terima. Kontras sekali dengan sikap Elisa yang tadi. Keluar pun tidak.
Sekarang ketika dengan rasa hormat, Naaman memberikan semuanya, 1 sen pun juga tidak diterima. Sebab apa? Sekarang dia posisinya bukan lagi mewakili Allah. Tetapi posisi dia adalah seorang manusia yang dia tahu persis, aku ini cuman hamba. Hamba itu tidak terima apa-apa. Yang terima adalah tuannya. Ini saya jadi sungkan ngomong nih. Hari ini banyak pendeta-pendeta lebih kaya dari jemaatnya. Hari ini banyak pendeta-pendeta yang minta persembahan lebih banyak daripada yang seharusnya dia minta. Saya sungkan ngomong nih, terus terang. Tetapi kalau ada pendeta-pendeta yang mendengar khotbah saya, coba introspeksi. Apakah engkau betul-betul seorang hamba yang hanya melayani? Elisa dengan begitu rendah hati mengatakan, aku tidak layak menerimanya, aku tidak berbuat apa-apa kok. Aku cuma menurut firman Tuhan nyuruh kamu nyemplung ke sungai Yordan. Dan selesai bicara soal sungai Yordan, saya tegaskan sedikit, bukan sungai Yordannya yang menyembuhkan. Tetapi Allah Yehova Rafa yang menyembuhkan. Itu sebabnya Naaman datang kembali kepada Elisa, mau beribadah kepada Allah. Kalau sungai Yordannya yang menyembuhkan, Naaman pergi ke sungai Yordan. Bakar korban di sana. Tetapi celakanya hari ini terlalu banyak orang-orang Kristen pergi ke sungai Yordannya. Naaman bukan kembali ke sungai Yordan, membeli kambing, domba, lembu, sapi, bakar korban di sana, bukan. Dia tahu persis. Dia harus datang ke Allah Israel. Tetapi celakanya ketika kemudian Naaman ini ketika Elisa ini menolak semua pemberian Naaman dan Naaman mau beribadah kepada Allah Israel. Di sini kita melihat seorang Aram sekali melihat mujizat yang terjadi atas dirinya, langsung beribadah kepada Allah Israel. Tetapi Gehazi merasa sayang. Naaman tertarik dengan Allah yang hidup, mau melepaskan semua harta duniawi yang dia bawa, tetapi ditolak. Gehazi justru kontras. Secara tepat saya simpulkan, Gehazi justru ada semacam kesan membuang Allah yang hidup, lebih senang menerima yang bersifat sementara. Dan celakanya Gehazi pada waktu memilih hal-hal yang sementara yang ditolak oleh Elisa, juga memakai nama Allah. Perhatikan di dalam ayat yang ke-20. Berpikirlah Gehazi bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan mengejar dan minta. Maaf kata, inilah yang tadi saya katakan. Yang ketika tadi saya berhenti sejenak berkata, saya sungkan ngomong. Karena saya sendiri juga seorang pendeta. Ada banyak pendeta-pendeta demi nama Tuhan yang hidup mencari kenikmatan-kenikmatan duniawi. Itu Gehazi. Saya bukan bicara tentang pendeta-pendeta hari ini, tetapi itu kalau ada pendeta seperti itu sebetulnya Gehazi banget. Allah yang hidup ditukar dengan 1 talenta perak, 2 potong pakaian. 2 potong pakaian itu banyak sekali. Kenapa saya katakan demikian? Memang itu pakai istilah potong pakaian, tetapi itu maksudnya seperangkat yang boleh dipakai untuk membuat pakaian banyak. Tetapi itu banyak sekali. Kenapa? Karena dikatakan dalam cerita tadi, sampai harus ada 2 bujang daripada Aram yang menghantar apa yang diberikan kepada Gehazi sampai ke rumah Gehazi. Itu banyak. Karena kalau kita bandingkan dengan ayat yang ke-6, ayat yang ke-5 itu juga dikatakan raja membekali kepada Naaman ini yang disebut dulu justru 10 talenta perak, baru beberapa 6.000 sikal emas,
Lalu kemudian 10 potong pakaian. Maka bagi saya minimal perak yang disebut, emas yang disebut, dan 10 potong pakaian itu harganya selevel. Jadi Gehazi bukan cuma minta 1-2 ribu rupiah. Bukan cuma minta 1-2 juta rupiah. Kalau pakai nilai kita sekarang miliaran. Maka perlu 2 bujang yang mengangkut sampai ke rumahnya. Dia lebih memilih kenikmatan duniawi, membuang berkat Tuhan. Itu yang saya katakan, Naaman sekali melihat mujizat terjadi dalam dirinya, langsung beribadah kepada Tuhan, menganggap Tuhan lebih berharga bahkan dari berhala dia. Tetapi Gehazi saya percaya sebagai bujang Elisa, bukan sekali itu tok melihat mujizat terjadi yang dilakukan oleh Tuhan lewat Nabi Elisa. Banyak. Kalau kita perhatikan sebelumnya, Elisa ini sudah membuat seorang janda, minyaknya itu ketika dituang tidak berhenti mengalir. Itu Gehazi masa tidak tahu. Macam-macam mujizat sudah terjadi sebelumnya. Tetapi Gehazi melihat mujizat-mujizat terjadi di depan matanya, tidak melihat Allah Israel adalah Allah yang hidup, lebih menghargai 2 potong pakaian, 1 talenta perak. Saya khawatir banyak orang Kristen hari ini juga seperti ini. Tetapi yang jelas, kita kembali kepada tema kita sepanjang 1 bulan Oktober. Jangan lupa, jikalau engkau setia menjalankan perintahku, jikalau engkau memegang ketetapanku, maka aku adalah Yehova Rafa. Itu Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6. Dalam segala keadaan mari kita ingat Allah kita adalah Allah yang hidup. Lebih bersandarlah kepada Dia, lebih kepada yang lain, dan jangan mengikuti jejak Gehazi. Memilih sesuatu yang sementara, melepaskan yang kekal. Sementara Naaman justru memilih yang kekal dan melepaskan segala potensi-potensi dia akan mengalami kesulitan masa-masa yang akan datang. Dan itu sebetulnya dikatakan Naaman ketika dia minta membawa pulang semua 2 bagal tanah Israel dan akan membakar korban bagi Allahnya Israel. Secara manusia kalau saya menjadi Raja Aram, ketika sekarang Naaman ini mulai beribadah kepada Allah Israel, lalu ketika nanti perang jadi kalah, siapa yang dicurigai? Ya Naaman. Tetapi Naaman tidak mempedulikan itu. Sekali dia melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib terjadi pada dirinya, hal-hal yang terjadi atas dirinya itu bukan menjadi urusan penting. Sebab bagi Naaman, jikalau tidak ada mujizat Allah, anugerah Tuhan tidak terjadi, toh dia juga mati karena kusta. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita melihat. Hanya karena Kristus kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Maka apapun yang Tuhan izinkan kita alami di dalam Kristus, terimalah itu dengan rasa syukur. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu, tolong setiap kami ya Tuhan. Melalui firman yang baru saja kami renungkan, kami mendapatkan peringatan yang serius. Jangan sampai kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, tanpa kami sadari kami memilih hal-hal yang duniawi dan melakukan barter yang konyol dengan membuang yang bersifat kekal. Dan itulah yang terjadi pada Gehazi. Kontras dengan Naaman. Sekali melihat kuasa Allah terjadi pada dirinya, dia bertekad untuk setia hanya beribadah kepada Allah Israel. Sebab tiada lain Allah kecuali Allah Yehova Rafa. Yang sekarang ini kami kenal
di dalam Kristus Yesus. Tuhan, iman yang teguh, keberanian seperti Naaman, biarlah itu menjadi bagian kami. Karena kami juga menyadari anugerah semata-mata jikalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bahkan mengembalikan segala kemuliaan kepada Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat, sekarang kita ini bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman, kita terus-menerus mengingatkan diri dengan menyatakan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka padamu. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini ada banyak, khususnya di kota Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia, orang-orang yang menderita COVID. Ada banyak di antara mereka yang seolah-olah sampai pada satu titik tidak ada harapan. Dokter sudah tidak berdaya. Respirator tidak terlalu membantu lagi. Bahkan oksigen yang terus-menerus dimasukkan lewat paru-paru, juga transfusi darah, seolah-olah membuat banyak orang kondisinya tidak lebih baik. Untuk merekalah ya Tuhan, sekarang ini kami berdoa. Siapapun mereka, baik anak-anakmu, bahkan seperti Naaman, orang-orang yang belum mengenal Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus.
Dengan sungguh-sungguh kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, kiranya Engkau Yehova Rafa berkenan menyatakan belas kasihan dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Sama seperti Naaman menyadari bukan air sungai Yordan yang menyembuhkan dia. Demikian juga kami percaya hanya Engkau ya Tuhan, sesungguhnya yang sanggup menyembuhkan kami semua. Tuhan, itu sebabnya sekarang ini kami berseru memohon kepadamu Tuhan. Nyatakanlah kepada kami belas kasihan-Mu. Berikanlah kepada kami khususnya sebagai anak-anak-Mu kesetiaan untuk terus memegang iman kami. Bahwa Engkau begitu berharga bagi kami lebih dari segala sesuatu yang lain. Dan kami tidak akan pernah melepaskannya. Apa yang terjadi pada Gehazi Tuhan, biarlah itu menjadi peringatan bagi setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, kami juga sekarang ini serahkan setiap jemaat-Mu GKR Petra dan setiap orang yang mendengar khotbah lewat online ini juga ke dalam pemeliharaan tangan-Mu. Apakah kami masih sehat? Apakah tanpa kami sadari kami sudah menjadi orang-orang yang terkena tetapi tanpa gejala? Atau bahkan kami yang masih sehat sama sekali, atau yang sudah sakit, tetapi kami semua membutuhkan Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, jaga kami satu persatu. Dan kami teringat dengan janji-Mu, burung pipit Kau pelihara, bunga-bunga di padang Kau dandani begitu indah. Dan kami bersyukur, kami boleh merasa bunga, bersuka cita, karena kami lebih berharga daripada burung pipit. Terlebih lagi daripada bunga-bunga di padang. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah keheningan kami sedang berdoa seperti ini. Kami mau mencoba merasakan kehangatan tangan-Mu yang sedang memegang kami satu persatu. Kami mau merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah rumah kami masing-masing Tuhan. Puji syukur kami merasakan itu. Terima kasih Tuhan, kami merasakan kehangatan kasih-Mu. Kami mengembalikan segala kemuliaan kepada Bapa dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, pemeliharaan, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doa teduh, ibadah selesai.
Oke. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.